Ke-6, modul yang kedua, pengantar Python. Pada video yang ke-6 ini kita mencoba untuk melihat tentang konversi dan fungsi matematika dalam Python tentunya. Dan ini merupakan bagian dari catatan kuliah komputasi geofisika. Kita lihat konversi dalam operasi matematika atau operasi aritmatika. Dan jika kita membuat sebuah perhitungan numerik, maka di situ nanti ada sejumlah tipe campuran, maksudnya tipe dari nilai ya. Ada integer, ada float, ada string. Maka setiap tipe dari angka atau dari nilai perlu dikonversi ke tipe yang sesuai sebelum operasi dilakukan. Sehingga kita bisa tidak ada error nanti ya, karena ada beberapa tipe yang mungkin tidak bisa dieksekusi, sehingga kita harus menyamakan tipe dari nilai atau angka yang ada dalam list atau yang ada dalam operasi yang kita lakukan. Sehingga dalam Python kita bisa melakukan perintah untuk merubah sebuah nilai dengan tipe yang kita harapkan. Ini contoh sederhananya, int a atau integer a, ini untuk mengkonvert a menjadi integer. Kemudian long a, ini mau convert a menjadi long integer. Ini float a, convert a menjadi floating point. Kemudian ini untuk kompleks a, convert to kompleks a plus 0 imaginer. Kemudian kompleks ab, convert to kompleks a plus b imaginer. Nah, ini sintak yang digunakan dalam Python untuk mengkonvert atau mengkonversi tipe dalam sebuah list gitu ya, atau sebuah script yang kita bangun, atau sebuah angka atau sebuah data yang kita miliki. Nah, konversi fungsi data juga digunakan untuk mengkonversi string menjadi angka selama dalam string itu mewakili angka yang valid. Konversi dari float ke integer dilakukan dengan pemotongan, bukan dengan pembulatan. Jadi kalau seandainya biasanya kita kalau 4,6 itu biasa dibulatkan jadi 5 misalkan. Tapi ini tidak. 4,6 itu tetap dipotong jadi 4 gitu, bukan naik ke angka 5 karena bukan pembulatan. Ini contoh sederhananya, kita lihat di sini, saya punya angka A sama dengan 8, kemudian B sama dengan minus 4,8, dan D sama dengan string 6.0. Kemudian saya coba print A plus B, maka dia akan mendapatkan hasil 3,2, A plus B. Kemudian integer B, saya mencoba untuk merubah yang B ini, ya. B ini kan float, ya. B ini float, kemudian saya ingin jadikan ini sebagai bilangan bulat, menjadi integer, minus 4. Bukan 5, tetapi dia pemotongan. Ingat, bukan pembulatan, tetapi dia pemotongan, jadinya minus 4. Kemudian print kompleks A plus B, jadi A minus 4,8 imaginer. Kemudian saya coba print float D, jadi D ini yang tadinya integer, maaf, jadinya string, ini string karena ada tanda petik ya, jadi string. Kemudian kalau saya coba ubah atau konversi menjadi float, maka dia akan bisa langsung berubah menjadi float. Cuman ada yang menarik, kalau seandainya saya mau coba merubah terlalu 2 step lebih tinggi perubahannya, dalam artian kalau ini saya coba print menjadi integer, misalkan saya ingin print D menjadi integer, dia tidak bisa, karena kalau pertama dia akan berubah menjadi float dulu, ya, dia akan menjadi float dulu. Kecuali kalau seandainya nanti dari sini saya print lagi, merubah angka 6,0 menjadi integer, itu baru bisa. Jadi ini tidak bisa dilakukan dalam Python, jadi akan error ya. Kalau seandainya dari sini langsung ingin dirubah ke integer. Oke, berikutnya ini fungsi matematika. Kita lihat di sini, inti dari Python atau core dari Python hanya mendukung beberapa fungsi matematika. Dan untuk itu, untuk melengkapi fungsi matematika yang lain, kita menggunakan yang namanya modul matematika. Dan di modul matematika nanti akan banyak sekali fungsi-fungsi
yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa persamaan atau kebutuhan kita, baik untuk perhitungan atau beberapa bagian-bagian yang kita butuhkan, misalkan untuk persamaan linear dan beberapa yang lain. Kita menggunakan modul matematika. Nah, modul matematika dalam Python itu kita import math, ya, perintahnya sederhana, from math import. Kalau tanda bintang ini semua akan kita masukkan. Kalau from math import function 1, function 2, berarti ini function-function yang kita pilih saja. Kemudian ada juga dengan cara yang lain, import math, print math function, ya, kita hanya fokus ke function tertentu saja. Dan ini ketiga-tiganya bisa kita lakukan, ya. Ketiga-tiganya bisa kita lakukan. Ini contoh sederhana, ini from math import bintang, berarti kalau ada tanda bintang di sini berarti dia akan mengimport semua fungsi dalam modul matematika. Kemudian kalau saya coba import fungsi tertentu saja, ini misalkan logaritmis sama sinus, maka ini hanya dua fungsi ini saja yang diimport. Kemudian bisa kita print, maka bisa seperti ini hasilnya. Kemudian ini untuk cara yang ketiga, ini saya akan import math, kemudian print math.log, ya, kemudian math.sinus dari 0,5. Maka kita akan mendapatkan nilai ini. Selain itu, saya juga bisa membuat lebih simple. Misalkan math ini saya singkat jadi M, tapi harus konsisten. Jadi import math as M maksudnya ini mewakili ke math, dan print m.log dalam kurung m.sin dari 0,5. Dan dia mendapatkan angka yang sama, ya, yang sama. Cuman beberapa cara yang berbeda. Pada prinsipnya mendapatkan hasil yang sama. Kemudian berikutnya adalah ini isi dalam modul matematika, dan ini bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan beberapa fungsi-fungsi matematika dengan menggunakan bahasa Python. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya.